Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Nunusan Hiker. Di video kali ini gua akan mengunboxing barang yang kemarin sudah dikirim oleh Are. Yang mana barang itu sebelumnya gua review, testimoni review ketika selesai pendakian dari Gunung Sumbing. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menurut gua kok ini kayaknya nggak banget gitu untuk sekelas carrier premium, tapi kok baru sekali dipakai udah langsung hancur gitu. Ya mungkin nanti akan ada videonya, tapi sebelumnya gue udah sempat bikin testimoni sih. Nah setelah itu gue sempat memposting ke Instagram, kemudian ya memberitahu ke pihak Are bahwa barang yang ada atau carrier yang dipakai ke Gunung Sumbing itu udah lumayan hancur sih untuk bagian shoulder strap, kemudian bagian ya adalah beberapa bagian untuk bagian ininya, torsonya, dan itu langsung direspon dengan baik oleh pihak Are. Dan sekarang gue akan mengunboxing barang yang sudah dikirim oleh Are. Gue nggak tahu ya apakah ini hasil repairan barangnya atau barang baru. Nanti kita akan lihat bareng-bareng karena gue akan buka langsung di sini. Dan ini barangnya nih. Ini barangnya, penerima Nunu, alamat gua, kemudian pengirim Markom Are. Nomornya nggak usah. Ininya alamatnya Jalan Bawah Batu nomor 168 Cijagra, Kecamatan Lengkong. Nah, sekarang kita akan unboxing. Kira-kira ini barang repairan, carrier repairan atau carrier baru nih. Gua nggak tahu ya. Pokoknya kita lihat bareng-bareng. Ya mudah-mudahan aja sih baru gitu ya. Ya biar lebih new aja gitu, anjay, new. Pokoknya kita buka bareng-bareng. Guys, pelan-pelan nih guys. Shit. Start dulu men. Si. Nah, ini guys. Dari sini udah kelihatan nih. Nih. Dari sini udah kelihatan. Kayaknya ini bukan carrier baru guys. Jadi ini kayaknya sih di repair sama Are. Ya gue nggak tahu ya. Pokoknya kita buka dulu aja ya. Kita buka dulu dalamnya semua biar kelihatan semua. Semoga aja dapat baru. Ini gue agak hati-hati nih, takutnya kena ke cutter juga. Bahaya. Nah, aman. Ada kaos. Thank you kaosnya. Kita lihat men, dalamnya men. Ini dalamnya nih. Ini baru nggak sih, Yo? Gue tahu soalnya. Hah? Tahu cirinya, ada yang kemarin. Taruh. Ini kemarin tuh yang bagian rusaknya ini ya, Yo. Mana sih kemarin? Nah, Ini. Nih, oh iya guys. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan nggak? Hah? Jadi ini tuh di repair. Jadi sama pihak Are, emang kemarin tuh kerusakannya di bagian sini. Bagian sambungan shoulder strap dan tali webbingnya, jadi emang rentan banget sih ini kalau misalkan gue pakai untuk beban berat lagi, itu pastinya bakal terulang lagi. Ini cuma di repair, dijahit doang, ini dijahit ulang bagian sini. Terus kemarin tuh sama bagian mana lagi, Yuk? Oh sini ya. Sama bagian ini nih, kelihatan nggak situ? Ntar di ini aja dibikin bagian sini nih, bagian sini sama bagian sini ya kemarin ya, bagian sini. Terus mana lagi Yuk kemarin Yuk? Hah? Oh iya belakang tali, belakang ini ya Yuk. Oh nih, oh ternyata belum guys.
ternyata ini nggak dibenerin. Untuk bagian sininya nggak dibenerin. Nah, jadi tuh ada beberapa bagian kemarin yang emang rusak. Salah satunya bagian ini, dan ini nggak dibenerin. Jadi tali webbing yang nempel ke shoulder strap ini nggak dijahit ulang. Karena emang sulit sih menurut gue ya, tapi nggak tahu juga tuh. Ya mungkin nggak ketahuan atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi gue udah bilang untuk bagian-bagiannya mana aja yang rusak. Terus bagian mana lagi kemarin yuk? Udah itu doang ya? Coba yang sebelah kan. Sini. Nah kalau yang sebelah kanannya ini masih aman karena emang gak rusak sebelumnya. Kalau yang sebelah kiri ini rusak emang sebelumnya, tapi ini gak dibenerin. Jadi yang dibenerin cuma bagian shoulder strap yang menyambung ke tali webbing, bagian sini yang dijahit ulang. Kemudian bagian ini kemarin sempat membolong ya? Cuma berarti ini diganti nih. Berarti ini diganti. Ini diganti nih. Untuk bahan yang bagian sininya diganti karena kemarin tuh udah nonjol. Si frame-nya udah nonjol ini. Kanan kiri frame udah nonjol. Dengan beban kemarin berapa? Yang waktu ke Sumbing? 17 kiloan. Sekitar segitulah. Enggak 16. 17-an lah. Hampir 17. Gue lupa lagi, pokoknya lihat aja video gue sebelumnya karena udah sempet gue ulas di video gue sebelumnya. Nah, untuk bagian tali dadanya ini sudah dibenerin, tapi kayaknya sih bakal rentan copot lagi ya, karena ini cuma diklip doang, diklip gitu. Tuh, ini tinggal kayaknya sih kalau ada tekanan yang lebih kencang lagi, ini bakal copot lagi. Karena kita kan bawa beban berat, otomatis si bagian tali dadanya ini akan ke bawah gitu, dan akhirnya akan menyebabkan copot. Ini sih kayaknya bakal copot lagi. Ya masukan dari gue sih, menurut gue mending dijahit aja sekalian. Jadi ya walaupun mungkin kelebihannya untuk bagian tali dadanya ini bisa digeser ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu. Cuma ya menurut gue agak kurang efektif aja gitu. Mungkin lebih efektifnya gimana caranya sih lu akalin gitulah. Jangan sampai diklip kayak gini lagi. Karena bakal bisa jatuh lagi nih kalau misalkan di track, kalau kita bawa bawaan yang berat. Kayak kemarin kan temen gue itu copot tuh karena tekanan dari si berat carrier-nya itu. Yang mana akhirnya jadi copot intinya. Ya gitu sih saran dari gue. Ya jadi gitu teman-teman. Pokoknya ini hasil repairan yang kemarin sempat gue komplain karena beberapa kerusakan pas ketika digunakan ke Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, dan langsung direspon bagus oleh Array. Tapi ada beberapa kerusakan yang mungkin gue nggak tahu ya apakah nggak kelihatan, nggak kedeteksi atau gimana. Tapi sebelumnya gue udah bilang bahwa bagian-bagian yang rusak tuh ini dan ini gitu. Tapi untuk bagian yang sini ini masih tetap seperti ini. Nanti akan gue bikin footage-nya biar lebih jelas lagi. Karena nggak kelihatan nih kalau dari situ. Ya itu sih. Tapi yang mau gue garis bawahi ya, sebenarnya bukan karena kerusakan di bagian shoulder strap yang nyambung ke webbingnya dan juga bagian ininya. Yang gue mungkin agak permasalahin itu bagian back systemnya ya. Karena di bagian back systemnya itu bener-bener sakit parah karena temen gue ngerasain sendiri. Ya untuk postur tubuh, ya temen gue sih sebenarnya badannya hampir sama kayak gue. Hampir sama kan lu kayaknya badannya kayak gue? Iya, badannya agak tinggi sedikit, cuma gempalnya sama kayak gue. Untuk bagian bahu ya, bahu kanan, bahu kiri itu kerasa banget untuk ukuran badan kayak gue. Tapi mungkin untuk ukuran badan yang agak kecil, yang kurus-kurus gitu, itu aman sih kayaknya. Tapi untuk ukuran badan yang kayak gue itu bener-bener sakit banget, sakit parah. Apalagi kalau misalkan sayap lo itu, sayap belakang lo, ya punggung belakang lo itu lebih lebar.
itu kayaknya akan agak lebih sakit gitu. Ya ada beberapa orang yang komen di kolom komentar gua, "Bang, temen gua udah pakai 3 kali tapi nggak sakit," kata dia. "Ya biasa aja gitu, aman-aman aja." Gua nggak tahu ya apakah dia penggunaannya seperti apa gitu, atau postur badannya seperti apa, gua nggak tahu gitu. Tapi untuk postur badan seperti gua dan seperti temen gua itu bener-bener kerasa sakit banget, dengan beban bawaan kemarin sekitar 16 kilo 17 kilo kalau nggak salah. Gue lupa lagi berapa kilo karena sempet gue timbang sih. Pokoknya lu lihat aja di video gue sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pokoknya untuk Arey, untuk responnya bagus, cuma ada beberapa bagian yang mungkin kelewat ya untuk dibenerin. Keren, gue mau ganti baru anjir. Ternyata di repair. Tapi sebenarnya awalnya sih pihak Arey nge-DM gua mau diganti baru, cuma nggak tahu kenapa pas beberapa jam kemudian ada DM lagi, katanya mungkin kita lihat dulu, kata dia. Kita lihat dulu kerusakannya, kalau misalkan sulit untuk dibenerin lagi, kita akan ganti baru katanya. Tapi ternyata ya di repair gitu. Dan juga ada bagian yang masih belum sempurna untuk repairannya gitu. Ya seperti itulah. Pokoknya intinya gua garis bawahi bahwa yang dipermasalahkan itu sebenarnya bukan bagian-bagian yang di repair kemarin gitu, tapi untuk bagian back systemnya. Untuk ukuran badan seperti gua atau seperti temen gua itu sama sekali nggak enak. Ya mungkin ada teman-teman yang pas menggunakan tas ini, ya silakan. Kalau untuk gua dan temen gua itu kayaknya kurang pas, karena untuk bagian kanan kiri back systemnya itu nggak enak banget. Dan untuk bagian bawahnya juga, bagian pinggul ya, bagian pinggul kemarin kerasa nggak? Kerasa banget ya. Untuk bagian pinggul itu juga kerasa banget, framenya itu bener-bener nempel di pinggul dan ya bikin sakit lah. Untuk perjalanan 9-10 jam kalian di trek itu kayaknya nggak enak banget gitu. Ya makanya yang gue garis bawah sih bagian back systemnya. Ya untuk repairannya terima kasih untuk Arey. Ya mungkin kedepannya nanti bisa diperbaiki untuk back systemnya biar lebih multi apa namanya ya. Jadi biar bisa dipakai untuk semua orang gitu. Jadi cuma bukan buat badan yang kurus aja gitu. Jadi untuk badan yang seperti gua atau temen gua itu bisa dipakai semua dan nyaman gitu. Intinya sih nyaman. Minimal back system lah. Minimal back system. Gue sangat menekankan dari dulu untuk carrier itu back system. Lu mau niru kayak TNF, lu mau niru kayak gimana itu terserah. Karena ya untuk hal-hal seperti itu emang udah biasa. Tapi minimal kualitas back systemnya itu bener-bener harus dikedepankan gitu. Jadi ya mau gak mau sih menurut gue Arey harusnya bisa bikin lebih baik gitu. Ya namanya carrier kan digunakan untuk di perjalanan selama beberapa jam, ada yang 9 jam, 10 jam, 11 jam, 12 jam, apalagi gunung-gunung yang panjang seperti Argopuro kan. Dan dengan membawa beban yang sangat berat, sebisa mungkin kenyamanan harus diutamakan bagian back system. Kalau untuk fitur-fitur lainnya ya itu bisa menyusul. Kalian bisa niru bebas, mau niru siapa aja, mau niru brand-brand luar negeri atau siapa aja itu bebas. Tapi untuk back system minimal itu harus sangat-sangat diperhatikan karena kenyamanan itu sangat penting untuk sebuah carrier. Oke, mungkin itu aja unboxing dan sedikit testimoni dari gua, testimoni review ya, dari gua untuk repairan yang udah diberikan oleh Arey. Pokoknya sekali lagi terima kasih untuk Arey. Video ini sama sekali nggak ada maksud untuk menyindir atau menyinggung siapapun atau menjelek-jelekan sebuah brand, tapi di sini gua memberikan masukan, saran, ya semoga aja didengar walaupun gua bukan siapa-siapa. Ya intinya sih seperti itu. Back system harus sangat diperhatikan, minimal back systemnya. Untuk selebihnya, untuk bagian fitur dan lain sebagainya itu terserah. Kalian mau niru siapapun, itu terserah. Minimal back system untuk kenyamanan selama di perjalanan pendakian. Oke, cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.